Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita coba menikmati santapan sabda dari bacaan yang ditawarkan kepada kita untuk hari Minggu biasa ke 6 Februari tahun 2022. Kita akan menyusuri pernyataan dari Petrus yang berkata, "Karena engkau menyuruhnya, maka aku menebarkan jala juga." Ibu bapak saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, Petrus yang sementara membasuh jalannya, membereskan jalannya, dia kurang mendengarkan perhatian secara penuh akan sabda Yesus dalam pengajarannya untuk orang banyak. Dia hanya berpikir, menggeluti kekecewaannya karena sepanjang malam dia menangkap ikan dan tidak mendapat apa-apa. Karena itu dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendapat suruhan dari Yesus untuk menebarkan jala. Karena itu dia hanya menyelesaikan, membersihkan jalannya, dan dia hanya berpikir untuk kembali menempatkannya di tempat yang sudah disiapkan dan siap untuk malam nanti baru ke tengah laut. Namun kagetnya Tuhan berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalam untuk menangkap ikan." Dalam situasi kecewa, Petrus berkomentar, memberikan keberatan. Sudah sepanjang malam saya bekerja keras untuk menangkap ikan, tetapi saya tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, maka aku menebarkan jala juga. Pernyataan Petrus antara menerima dengan sukarela, tetapi juga dengan menerima, melakukan dengan setengah hati. Alasannya, karena dia masih terpaut oleh rasa kecewa bahwa dia tidak menangkap apa-apa sepanjang malam. Dan yang Yesus beritahukan, Yesus menyuruhnya, ini siang hari. Ini bertentangan dengan situasi biasa untuk menangkap ikan. Karena itu, perkataan, karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga, ada nuansa melakukannya dengan apa adanya, atau melakukannya dengan terpaksa. Dan mungkin juga kita bisa melihat bahwa Petrus berkata, nanti kau lihat, kita lihat buktinya. Aku menangkap ikan pada waktu malam, tetapi engkau menyuruh saya pada waktu siang. Karena itu, saya pergi melakukan supaya engkau melihat buktinya, apakah ada hasilnya atau tidak. Tetapi ketika Petrus berjuang untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka dia pergi ke tempat yang dalam, dan di tempat itu dia menangkap banyak ikan. Dengan ini, di kedalaman itu, dia tidak hanya menangkap ikan. Petrus menangkap banyak ikan. Tetapi Tuhan Yesus menangkap dia. Dan dia sendiri menangkap dirinya sendiri. Karena nyata bahwa dia tahu bahwa Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu dia ketika dia melakukannya pada siang hari, seperti tidak lazimnya pada umumnya orang menangkap ikan. Karena itu, karena kuasa Tuhan, maka dia menangkap banyak ikan. Karena itu, di kedalaman itu,
Selain kedalaman ikan, kedalaman laut untuk menangkap ikan, kedalaman hati Tuhan menangkapnya, dan kedalaman hati dia menangkap dirinya sendiri. Karena itu dia berkata, pergilah engkau daripadaku karena aku orang berdosa. Di titik itu, Petrus menyadari dirinya. Dia melihat kenyataan bahwa bukti yang dia alami adalah bukti yang terbalik. Dia pergi menangkap sebenarnya, dia pergi menebarkan jala hanya untuk memberikan bukti kepada Tuhan Yesus. Sebentar kau akan lihat, tidak akan dapat apa-apa karena tangkapannya di siang hari. Tetapi pada saat itu, Petrus menangkap ikan yang banyak. Tuhan menangkap Petrus yang melakukannya dengan apa adanya saja. Dan Petrus menangkap dirinya sendiri bahwa dia telah bersalah terhadap Tuhan. Karena itu dia katakan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Ibu bapak saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus. Dalam titik ini sebenarnya Petrus harus menyadari bahwa dialah Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Surga dan bumi, laut dan segala isinya. Karena itu dia harus mengakui bahwa dia ini adalah Tuhan. Dia bisa melakukan karyanya apa saja. Dia bisa menangkap kapan saja. Karena dia berkuasa. Di titik ini, Petrus mengakui dirinya bersalah dan berdosa. Tetapi di titik itu, Tuhan menangkap dia. Ketika saya menyuruhnya dalam situasi kecewa, dia melakukan apa adanya. Tetapi ketika saya menyuruhnya dalam situasi yang resmi, tanpa kecewa, pasti dia akan melakukan sungguh-sungguh. Karena dia adalah seorang pekerja keras. Dalam titik seperti ini, tidak bedanya dengan Nabi Yesaya yang mendapat penglihatan wahyu Tuhan. Dan dia mengatakan, aduh saya celaka. Aku ini orang yang nadis bibir. Saya telah melihat kemuliaan Tuhan. Karena pengakuan Nabi Yesaya, maka seorang malaikat mengambil supit dan menempelkan pada bibirnya. Supit, bara adalah api Roh Kudus. Karena itu ketika dia dimampukan oleh api Roh Kudus itu, maka ketika ditanya, siapakah yang akan pergi untuk aku, untuk mewartakan sabda? Dan dalam titik itu bersama Roh Kudus yang sudah masuk dalam menyelami, menguasai seluruh dirinya, Nabi Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Demikian pun juga dengan Santo Paulus dalam 1 Korintus bab 15 ayat 1 sampai 11. Paulus menyadari keadaannya bahwa dia adalah orang yang paling hina, orang yang berdosa. Karena dia sebelumnya adalah orang yang menganiaya jemaat. Namun karena kuasa Tuhan membalikan kenyataan, dia dimampukan untuk mewartakan sabda. Karena itu dia berkata, kalau dulu saya menganiaya jemaat dengan bekerja keras, maka sekarang aku bekerja lebih keras lagi. Inilah kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk lebih dari yang biasa. Lebih dari peristiwa dia menganiaya jemaat. Ketika dia mewartakan sabda, maka dia mengatakan, aku bekerja lebih keras lagi untuk menebus dosa salah kelalaiannya yang telah menganiaya jemaat. Sekarang saatnya dia mewartakan sabda dan bekerja lebih keras lagi. Ibu bapak saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus. Dalam titik-titik ini, ketiga pribadi
dikuasai Tuhan. Dan mereka mengandalkan Tuhan. Karena mereka mengakui kelemahan manusiawinya. Karena kelemahan manusiawinya, maka mereka mengandalkan Tuhan. Nabi Yesaya dengan kekuatan bara api Roh Kudus, dia mampu untuk mewartakan sabda. Dan Rasul Paulus dengan penampakan Tuhan sendiri, dengan masuknya roh ke dalam dirinya, ia bekerja lebih keras lagi. Dan sekarang Sang Petrus ketika menyadari dirinya, pergilah daripadaku, aku ini orang berdosa. Maka Tuhan berkata, dari pekerjaan yang biasa, menangkap ikan, karena engkau sudah menyadari dirimu bersalah, berdosa, maka aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Maka engkau tidak hanya menangkap ikan, engkau akan menjadi penjala manusia. Ibu bapak saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus. Pekerjaan untuk menjala ikan yang adalah binatang itu agak gampang. Tetapi menjala manusia yang berakal budi, yang memiliki kelicikan dan lihai, ini harus butuh ekstra kerja lebih keras. Dia katakan bahwa aku telah bekerja keras. Namun ketika dia diperintahkan untuk menjadi penjala manusia, maka dia seperti Paulus, dia harus bekerja lebih keras lagi. Dia harus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Kedalaman laut, kedalaman hati manusia, hanya Tuhan yang berkuasa. Dia yang tahu segala-galanya. Dan pekerjaan menjala manusia itu adalah kita berhasil kalau kita mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan, kemampuan, kelihaian, kecerdasan manusia. Karena apapun cerdasnya, hebatnya manusia, ada titik lemah. Dan di titik itu, Petrus telah berkata, pergilah engkau daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Karena pengakuan akan dirinya lemah tak berarti, maka Tuhan memilih yang tidak berarti menjadi yang berarti. Tuhan memilih yang lemah untuk menjadi kuat dalam pelayanan. Kalau itu terjadi apabila kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kehebatan, bukan mengandalkan kemampuan. Dalam bidang apa saja, terlebih para gembala di paroki, hendaknya karya yang kita jalankan adalah karya Tuhan sendiri. Karya rencana Tuhan sendiri. Karena itu bila kita berkarya tanpa mengandalkan Tuhan, maka karya kita akan gagal. Tetapi bila kita bersama mengandalkan Tuhan, selalu kembali meminta Tuhan untuk melakukan, pakailah diriku, pakailah pikiran, pakailah hati, pakailah mulutku untuk melakukan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Maka dengan ini Tuhan akan melakukannya melalui dan dalam kita. Karena itu ibu bapak saudara-saudari, sangat penting dalam hidup ini. Hendaklah kita mengandalkan Tuhan. Dalam posisi kita sebagai siapa saja. Sebagai DPP, sebagai ketua stasi, lingkungan, KBG, kita dipanggil dan diutus untuk menjala manusia dan menjaga manusia ada di dalam jala keselamatan itu. Karena itu, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan. Karena ini rencana Tuhan, ini kerja Tuhan, ini rencana karya keselamatan dari Tuhan. Karena itu, kita hanya menyerahkan. Kita hanya memberikan diri. Kita hanya merelakan, mau. Karena engkau mengutusnya, maka aku mau menjalankan. Aku mau melaksanakan. Aku mau
memenuhi perintah-Mu. Karena dengan itu, kita sejak awal, kita berjalan bersama Dia, mengandalkan Dia selalu, maka keberhasilan bukanlah karya manusia. Keberhasilan yang kita capai adalah karya Allah. Semoga kita mengandalkan Tuhan, bukan diri. Sebab Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami.